Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang perbedaan dari jalur SNMPTN dan juga SBMPTN. Nah, karena masih banyak banget nih yang selalu bertanya, apa sih Kak perbedaan dari SNMPTN dan SBMPTN? Dan ternyata banyak banget perbedaan-perbedaan yang mungkin kalian belum tahu. Dan buat teman-teman yang mau mendaftar kedua jalur ini, pastikan kalian mengetahui perbedaannya. Jangan sampai ada kesalahpahaman dari kedua jalur ini. Oke, sebelumnya semangati aku dulu dengan cara subscribe YouTube channel ini, karena semakin banyak subscribe, aku tentunya lebih semangat untuk sharing membuat video tentang perkuliahan tahun 2022. Jangan lupa juga untuk mengikuti tryout gratis di Instagram info.umptkin dan follow juga Instagram pribadi aku Leni Agustin 10. Kalau kalian ingin bertanya-tanya atau masih ada pertanyaan, silakan langsung DM aja di Instagram pribadi aku. Oke deh, langsung saja mari kita nonton. Ini dia videonya. Langsung saja ya guys, sebelum aku ngejelasin tentang perbedaannya, ini aku mau sharing dulu tentang persamaannya. Persamaan dari jalur SNMPTN dan juga SBMPTN. Nah, jadi kedua jalur tersebut ini itu sama-sama berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan. SNMPTN itu berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, SBMPTN juga seperti itu di bawah naungan Kementerian Pendidikan pula. Nah, berbeda dengan jalur SPAN PTKIN dan UMPTKIN. Di sini aku menyinggung kedua jalur tersebut sedikit, di mana SPAN PTKIN dan UMPTKIN itu di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi sudah jelas ya, karena kemarin masih banyak banget nih yang bertanya, Kak, SNMPTN dan SPAN PTKIN itu bedanya apa sih? Karena kan dia sama-sama hanya menggunakan nilai rapor dan juga tidak perlu ujian tertulis. Nah, jadi perbedaannya SNMPTN itu di bawah naungan Kementerian Pendidikan, sedangkan SPAN PTKIN itu berada di bawah naungan Kementerian Agama. Nah, jadi di sini udah jelas ya perbedaan dari keempat jalur tersebut. Nah, oke, jadi sekarang kita akan membahas perbedaan dari SNMPTN dan SBMPTN. Yang pertama kita lihat perbedaan dari segi singkatan atau kepanjangan dari kedua jalur tersebut. Nah, di mana SNMPTN itu kepanjangannya adalah Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, sedangkan SBMPTN kepanjangannya adalah Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, walaupun hanya berbeda di kata nasional dan bersama, ini itu mengandung makna yang sangat luas ya. Jadi walaupun mereka hanya SN, SB, tetapi ini artinya sangat bermakna. Nah, selanjutnya perbedaan yang kedua dari jalur SNMPTN dan SBMPTN adalah dilihat dari waktu jadwal mengikuti ujian tersebut. Nah, di mana SNMPTN itu biasanya pendaftarannya sekitar bulan Januari Februari. Nah, sedangkan di SBMPTN itu jadwalnya biasanya pada bulan Mei atau Juni. Nah, jadi tenang aja nih buat teman-teman yang mau mendaftar jalur SBMPTN, itu kalian punya banyak waktu untuk belajar, untuk mempersiapkan SBMPTN dulu. Karena kan sekarang masih bulan Februari. Nah, sedangkan ujian SBMPTN bulan Mei atau enggak Juni ya. Jadi kalian masih punya banyak waktu untuk mempersiapkan SBMPTN. Berbeda dengan SNMPTN yang hanya menyediakan atau memerlukan berkas-berkas nilai rapor kalian, piagam atau sertifikat bila ada.
Nah, ini tuh diadakan di bulan Januari atau Februari karena dia hanya memerlukan berkas. Kalau SBMPTN itu butuh persiapan yang matang untuk belajar. Jadi, bulan Mei atau Juni. Nah, selanjutnya adalah perbedaan yang ketiga, ini dilihat dari proses seleksinya. Nah, artinya SNMPTN ini itu proses seleksinya menggunakan nilai rapor yang pertama, yang kedua menggunakan piagam prestasi akademik kalian, piagam atau sertifikat bila ada, yang ketiga bisa juga karena jejak alumni kakak kelas kalian, dan yang keempat bisa juga karena kualitas atau akreditasi sekolah kalian. Nah, jadi ini merupakan proses seleksi dari SNMPTN. Berbeda dengan proses seleksi SBMPTN. Nah, kalau SBMPTN itu nggak perlu berkas-berkas yang aku sebutin tadi. Kalau SBMPTN itu proses seleksinya adalah mengikuti ujian tertulis. Nah, ujian tertulis inilah yang dinamakan UTBK. Ujian tertulis berbasis komputer. Nah, di UTBK ini ada dua tipe ujian. Yang pertama tes kemampuan akademik atau TKA, dan yang kedua adalah tes pengetahuan skolastik atau TPS. Nah, jadi untuk SNMPTN itu hanya memerlukan berkas untuk proses seleksinya, dan yang SBMPTN itu memerlukan nilai UTBK kalian. Nah, jadi aku saranin nilai UTBK kalian itu kalian harus berusaha semaksimal mungkin nilainya tinggi gitu loh. Kenapa? Karena dia tidak melihat berkas-berkas lain. Proses seleksinya berdasarkan nilai UTBK kalian. Makanya nilai UTBK kalian harus tinggi. Nah, jadi itu dia perbedaan yang ketiga. Nah, oke guys, jadi kemarin tuh aku banyak banget dapat DM, Kak pakai skincare apa sih? Nah, jadi di sini aku mau bocorin skincare aku, produk dari Scarlett. Siapa sih yang nggak kenal dengan produk Scarlett ini secara dia udah go internasional? Nah, jadi di sini tuh aku lagi pakai glow toning serum. Kenapa? Karena kan kemarin aku habis breakout banget kan, dan itu aku pakai series yang aknenya. Dan alhamdulillah itu sekarang tinggal bekasnya aja guys. Dan untuk menghilangkan bekasnya aku pakai glow toning serum supaya lebih glowing. Oke, jadi langsung aja ya guys, gimana sih cara aku pakai dari serum Scarlett ini. Nah, jadi aku review dulu ya. Dia tuh kayak kental gitu. Kelihatan gak sih? Dia tuh kayak kental dan dia tuh warna putih bersih guys. Dan ini tuh ya, aku kalau pakai dia tuh kayak ada dingin-dinginnya gitu. Oke, jadi cara aku pakai ini tuh tinggal kita tetesin 2-3 tetes di wajah kalian. Tuh. Nah. Jadi tuh aku pakai dikit-dikit aja, tapi udah cukup di satu wajah. Nah, jadi cuman pakai setetes 2-3 aja. Oke, cukup ya. Nah, sudah itu kita ratakan aja. Nah, jadi ini tuh kalau dipakai kayak ada rasa mint gitu loh. Pokoknya ini aku rekomendasiin banget sih sama kalian yang mau glowing, bisa kalian pakai ini. Produk dari Scarlett. Dingin guys. Mantap sih. Tuh udah merata kan guys, kelihatan lebih glowing. Nah, jadi ini dia guys keadaan mukaku kalau aku udah pakai si glow toning serum dari Scarlett ini. Nah, jadi glow toning serum ini dia itu mengandung tranexamide acid, niacinamide, aloe vera, dan elevation. Pokoknya masih banyak lagi di dalam kandungannya yang bisa membuat wajah kalian menjadi glowing. Dan ini juga udah ber-BPOM ya guys. Jadi buat kalian gak perlu takut lagi untuk memakai serum dari produk Scarlett. Dan kalian juga nggak perlu bingung nih gimana cara pakai dari glow toning serum Scarlett ini, karena di dalam bungkusannya ini udah ada caranya. Teteskan 2-3 serum, usap dan pijak secara perlahan sampai merata di kulit wajah. Diamkan beberapa saat agar serum meresap ke kulit wajah.
Nah, jadi buat teman-teman yang masih bertanya skincare apa yang aku pakai, jadi di video ini udah aku jawab ya kalau aku pakai produk dari Glow Toning Serum Scarlett. Nah, jadi buat teman-teman yang mau samaan skincare dengan aku, silahkan kalian langsung ke Instagramnya yaitu Scarlett Whitening. Nah, selanjutnya perbedaan yang keempat dilihat dari biaya pendaftaran, di mana SNMPTN ini biayanya gratis, tidak memungut biaya apapun. Nah, kalau SNMPTN berbeda dengan jalur SBMPTN itu, kalau kalian mau saintek atau sosum, IPA atau IPS, itu kalian harus membayar sebesar Rp200.000. Nah, kalau misalnya kalian mau campuran saintek dan sosum itu sebesar Rp300.000. Nah, jadi saya tegaskan lagi bahwa jalur SNMPTN itu gratis ya guys. Siapa tahu dari sekitar kalian ada oknum-oknum yang meminta pembayaran dari jalur SNMPTN, itu sangat tidak dibenarkan. Kenapa? Karena jalur SNMPTN itu gratis. Berbeda dengan UTBK atau SBMPTN. Kalian harus membayar sebesar Rp200.000 kalau kalian mau ujian saintek atau sosum. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau ambil keduanya, saintek dan sosum, itu pembayarannya Rp300.000. Oke, perbedaan yang terakhir dilihat dari siswa yang bisa mengikuti jalur tersebut. Nah, artinya SNMPTN itu siswa yang bisa mengikuti jalur SNMPTN hanya siswa lulusan angkatan tahun 2022. Berbeda dengan SBMPTN. Jalur ini bisa didaftar oleh siswa yang gap year juga. Jadi SBMPTN bisa didaftar oleh angkatan tahun 2022, 2021 dan juga tahun 2020. Nah, jadi jangan heran kalau peserta SBMPTN atau UTBK itu sangat banyak yang mendaftar dibandingkan dengan SNMPTN. Karena kalau SBMPTN itu kakak kelas kalian juga bisa ikut 2 tahun ke atas, tahun 2021 dan tahun 2020. Dan angkatan kalian juga tahun 2022. Beda dengan yang SNMPTN itu pendaftarannya hanya seangkatan kalian aja tahun 2022. Nah, jadi itu dia guys perbedaan dari SNMPTN dan SBMPTN. Kalau ada pertanyaan silahkan kalian komen aja di bawah di kolom komentar, dan kalian juga bisa rekomendasi video apa lagi nih yang aku buat untuk kalian sharing-sharing perkuliahan tahun 2022. Oke, apakah kalian udah mengikuti tryout gratis? Kalau belum silahkan kalian ke Instagram info.umptkn, dan kalian juga bisa follow Instagram pribadi aku kalau kalian ada pertanyaan. Nama Instagram aku Leni Agustin 10. Oke deh, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.